Assalamualaikum teman-teman. Kalian tahu nggak sih apa itu kesehatan reproduksi dan kenapa sih kita harus jaga kesehatan reproduksi? Mari kita simak video ini. Menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia bahwa kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh. Bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya, atau suatu keadaan di mana manusia dapat menikmati kehidupan seksualnya serta mampu menjalankan fungsi dan proses reproduksinya secara sehat dan aman. Tujuan utama kesehatan reproduksi adalah memberikan pelayanan kesehatan reproduksi kepada setiap individu dan pasangannya secara komprehensif, khususnya kepada remaja agar setiap individu mampu menjalani proses reproduksinya secara sehat dan bertanggung jawab, serta terbebas dari perlakuan diskriminasi dan kekerasan, termasuk di dalamnya pengakuan dan penghormatan atas hak-hak kesehatan reproduksi dan seksual sebagai bagian integral dan hak asasi manusia. Tujuan khusus kesehatan reproduksi bagi remaja adalah untuk melindungi dari resiko antara lain, yang pertama, pernikahan di usia dini, yang kedua, kehamilan yang tidak dikehendaki, yang ketiga, aborsi, yang keempat, infeksi menular seksual atau IMS, yang kelima, HIV/AIDS, yang keenam, kekerasan seksual. Ruang lingkup kesehatan reproduksi antara lain yaitu yang pertama, kesehatan ibu dan bayi baru lahir, yang kedua, pencegahan dan penanggulangan ISR termasuk PMS, HIV/AIDS, yang ketiga, pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi, yang keempat, kesehatan reproduksi remaja, yang kelima, berbagai aspek kesehatan reproduksi lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi remaja. Pertama, kebersihan organ-organ genital. Kedua, akses terhadap pendidikan kesehatan. Remaja perlu mendapatkan informasi yang benar tentang kesehatan reproduksi, sehingga remaja mengetahui hal-hal yang seharusnya dilakukan dan hal-hal yang seharusnya dihindari. Ketiga, hubungan seksual pranikah. Keempat, penyakit menular seksual atau PMS. Kelima, pengaruh media massa. Dan yang keenam, akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi yang terjangkau. Itu tadi seputar dari pembahasan kesehatan reproduksi. Menjaga kesehatan reproduksi itu sangat baik loh teman-teman, apalagi pada masa remaja, karena masa ini di saat kita membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk aset jangka panjang kita. Jangan lupa kalian untuk menjaga kesehatan reproduksi ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terbayang dampak perlahan bebas. Ada istilah keren namanya seks bebas. Perilaku tersebut merambat secara luas, membuat hati orang tua merasa was-was. Agama apapun menentang secara keras, karena pengetahuan perilaku masih terbatas. Mengatasi masalah tidak secara tuntas, banyak bayi dibuang dibungkus di kertas. Pengetahuan seks perlu diberikan di kelas-kelas agar dampak negatif dipahami lebih tuntas, mampu menolak ajakan kalangan atas, karena selalu ingat pada yang di atas. Pandai-pandailah memilih komunitas, berkomunikasi dengan orang yang berkualitas, contohlah perilaku yang menunjukkan produktivitas, sering-sering dan biasakan membaca Al-Ikhlas. Keadilan adalah sifat untuk memastikan bahwa bertindak sopan tidaklah sama dengan bersikap diam. Butuh waktu yang cukup lama untuk bersuara. Dan sekarang, kami telah memilikinya. Dan kami tidak akan diam. Jadi, stop kekerasan seksual dan berani katakan tidak, jauhi dan laporkan. Versi hindari narkoba, testing secara rutin, lakukan PEP, waspadai gejala, hindari penggunaan saling terbuka dan jujur pada pasangan.